Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memulai perkuliahan terkait pemodelan ya, bukan terkait perkuliahan mata kuliah pemodelan matematik. Pertemuan berapa sekarang? Pertemuan ketiga ya, maksudnya ya minggu ketiga. Jadi minggu ketiga perkuliahan daring. Semoga perkuliahan daringnya cukup menikmati ya sampai saat ini dengan semua plus minusnya ya, dinikmati dan disyukuri saja karena kondisinya memang seperti ini dan bukan hanya Anda yang merasakan. Satu dunia juga merasakan hal yang sama. Jadi bagaimana pintar-pintar kita mengambil hikmah dan menikmati semua yang ada gitu. Karena pasti semua ada hikmahnya. Jadi pintar-pintar mengambil hikmah dari kondisi pandemi dan kuliah online ini ya. Pintar-pintar membagi waktu. Oke, saya masuk langsung ke materi saja. Jadi ceramah Bu sebelumnya. Iya, dikit lah. Dikit karena saya juga ingin mahasiswa saya itu bukan hanya dapat materi matematiknya tapi bisa mengambil pelajaran yang lain ya, karena saya juga menganggap saya ini bukan hanya pengajar materi matematiknya tapi ingin juga mendidik kalian gitu, pendidik juga untuk kalian, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan dosen yang lain saya jauh sekali gitu ya, jauh di bawah mereka. Ya, materi yang ketiga ini akan terkait dengan sistem persamaan beda. Oh sebentar, saya cek dulu OBS saya. Oke, sudah mulai merekam karena saya pernah melakukan rekaman, belum terrecord, sudah mengajak, sudah merasa terrecord tapi belum push button start recordingnya. Oke, materi yang kali ini yang saya akan jelaskan mengenai sistem persamaan beda, masih lanjutan dari minggu kemarin. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas tentang persamaan beda, minggu ini saya membahas tentang sistem persamaan beda. Bedanya apa Bu? Kalau minggu kemarin satu persamaan, kalau sekarang adalah bisa minimal dua persamaan dengan dua variabel gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa? System of difference equation, not differential equation tapi difference equation ya. Oke. Persamaan beda. Oh ya, terkait dengan tugas COVID-nya saya cukup happy ya dengan hasil yang kalian peroleh, walaupun saya belum cek secara detail apakah data yang kalian pakai itu valid, dalam artian valid itu tidak kalian ubah-ubah gitu ya, saya belum ngecek sampai ke ranah sana, tapi sekilas saya lihat tugas membuat model COVID dari persamaan bedanya saya cukup appreciate dan cukup happy dengan hasilnya ya. Ada beberapa hasil kelompok yang baiklah menurut saya. Oke, untuk level anak S1 yang baru belajar pemodelan matematik ini cukup menarik ya, walaupun saya belum baca detailnya sih, tapi saya happy lah dengan hasilnya ya. Oke, saya awali dengan quotes ya. Oke, mungkin ada yang pernah tahu ini, life is like math, if it goes too easy something is wrong ya. Jadi kalau kalian mengerjakan sesuatu di matematik itu kok gampang banget ya, ngerjain limit sin 3x per x sama dengan coret aja x-nya kan jadi 3. Oke, not so easy, itu salah gitu ya, nggak semudah itu, ada konsep berat sebetulnya di dalamnya. Kenapa bisa jadi limit x menuju 0 dari sin 3x per x itu sama dengan 3, itu ada ceritanya gitu, tidak semena-mena kalian coret-coret gitu ya. Lalu ya banyak lah, ketika kalian menyederhanakan sesuatu, buktikan bahwa ini sama dengan ini, kalian coret-coret aja gitu tanpa ada arti, tanpa ada, ya kayaknya dicoret aja Bu biar hilang aja gitu, nggak sesederhana itu juga gitu ya. Oke, jadi ketika itu terlalu mudah, sepertinya itu sulit ya. Kenapa kok jadi ke live Bu? Ya nggak apa-apa, saya hanya ingin ini quote-nya orang bukan quote saya ya, jadi saya hanya ingin meng-highlight bahwa ketika kalian mengerjakan sesuatu di matematik itu membuktikan atau mengerjakan soalnya terlalu mudah, itu bisa jadi salah ya. Walaupun kadang kita juga memerlukan sesuatu yang sederhana. Nah, yang kita perlukan apa? Menyelesaikan dengan cepat, simple, tapi benar. Tapi juga tidak sederhana. Bisa jadi dari satu persamaan ke persamaan kedua itu nggak sederhana, banyak hal yang harus dilakukan sehingga bisa jadi persamaan kedua, atau banyak asumsi yang harus dilakukan. Kita boleh nggak mengalihkan x kuadrat min x sama dengan 3x gitu ya. Saya langsung bagi atau sama dengan, nggak masalah, x kuadrat min 3x lebih dari sama dengan 3x, lebih dari sama dengan x pangkat 3 katakan. Itu kalau langsung saya kali dengan 1 per x,
Apa yang terjadi? Ya, bisa ya, dibagi 1 per X kan jadi X-nya jadi berkurang ya. Tapi itu keliru. Kenapa keliru? Bisa jadi tandanya nggak kalian ubah. Dan X-nya ini apa? X-nya apakah positif atau negatif? Kalau X-nya negatif, tanda lebih dari tadi harus diubah jadi kurang dari. Kalau X-nya positif, tetap. Ya, jadi harus ada detail-detail seperti itu ya. Itu yang membuat kita cukup jadi orang kalau saya bilang orang matematik itu sebetulnya orang yang detail, orang yang detail dan tapi detail yang benar ya, detail dengan sesuatu hal yang mungkin dilihat orang itu remeh tapi kita peduli gitu sebetulnya. Oke. Masuk ke materi saja. Jadi ini lanjutan dari difference equation minggu kemarin. Kalau difference equation minggu kemarin dan pertemuan pertama itu sudah saya singgung terkait materi ini ya. Jadi pada materi ini nggak banyak-banyak, 9 slide saja. Itu banyak Bu, oke. Ya menurut saya itu nggak banyak, karena kalau saya bikin materi bisa sampai 20-an lah, 20-an slide gitu. Untuk hari ini, oke nggak usah banyak-banyak, biar kalian juga nggak terlalu penuh ya. Ya, contohnya sistem persamaan beda apa sih? Car Rental Company. Car Rental Company ceritanya gimana? Ini ya, ini mungkin sudah ada yang pernah dengar penjelasan saya di pertemuan pertama ya. Jadi ada 2 kota, Orlando sama Tampa. Di 2 kota tersebut ada perusahaan rental yang sama, katakan perusahaan rental A. Perusahaan rental mobil ini menyewakan mobil untuk turis gitu ya. Mungkin kalau Orlando Tampa jadi nggak enak ya, saya bilang Malang Surabaya lah. Ada 2 perusahaan rental mobil, dia punya 2 poolnya di Malang dan di Surabaya. Ini bisa disewakan mobilnya dan penyewanya itu boleh mengembalikan mobil di perusahaan di kantor perusahaan atau di pool mana saja. Jadi kalau dia pinjam di Kota Malang, dia boleh mengembalikan ke di Kota Surabaya, atau dia pinjam dari Kota Surabaya, dia boleh mengembalikannya di Kota Malang gitu ya. Itu sangat memudahkan untuk orang-orang yang tujuannya memang cuma satu arah. Jadi misalkan ada orang dari Malang, dia ingin kerja di kantor dinas, ada tugas dinas gitu ya, tugas dinas di luar kota di Surabaya selama 1 minggu, tapi selama 1 minggu itu di Surabaya dia udah di cover sama dinasnya gitu ya, sudah ada mobil antar jemputnya, atau dia selama 1 minggu itu di hotel, jadi dia tidak perlu sewa mobil. Akhirnya dia memutuskan pinjam di Malang, lalu mobilnya dikembalikan di Surabaya, bisa ya, atau sebaliknya seperti itu. Nah ini sangat memudahkan dan itu akan meningkatkan jumlah pelanggan dari perusahaan ya pastinya ya, karena memudahkan penyewanya ya. Boleh juga dikembalikan di tempat yang sama juga boleh. Jadi dia mau PP nih, Malang ke Surabaya terus balik lagi ke Malang. Oke, saya pinjam 1 hari, nanti saya balikin di Malang. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan itu karena dia punya 2 perusahaan yang cukup besar di Malang dan Surabaya. Masalah yang muncul apa? Masalah yang muncul kalau terlalu banyak yang tinggal berangkat dari Malang dan ditinggal di Surabaya mobilnya, maka di Surabaya ini lama-lama akan penuh ya, mobil di pool Surabaya ini akan penuh. Oke, kalau penuh di Malang habis ya mobilnya. Masa iya setiap bulan harus beli mobil baru gitu ya, perusahaannya kan ya rugi, operasional nggak akan nutupin. Kalau bisa juga kejadian sebaliknya, terlalu banyak yang ke Malang mau berwisata, tapi setelah di Malang dia pulang itu ke kotanya gitu ya, mungkin orang Jakarta, dia turun, dia mau main dulu Surabaya naik mobil, sewa mobil ke Malang, di Malang setelah main-main di Batu dia pulang naik pesawat gitu ya ke Surabaya. Artinya kan mobilnya jadi numpuk di Malang ya, Surabaya nanti kehabisan mobil. Oke, ini jadi operasionalnya nggak jalan juga karena memang sektor usahanya adalah di persewaan mobil tadi. Kita bisa melihat masalah ini gimana caranya ya. Oke, kita lihat historinya dulu. Jadi histori penyewaannya 60% mobil itu disewa di Orlando, kembali ke Orlando, 40% berakhir di Tampa. Katakan Orlando itu Malang ya, 60% tetap di Malang, 40% di Tampa. Lalu kalau yang dipinjam di Surabaya itu 70% tetap di Surabaya dan 30% ke Malang gitu. Kita bisa bikin sistem persamaan bedanya. Kalau N merepresentasikan harinya. Jadi kalau saya bilang sekarang hari ke-0, berarti besok adalah hari ke-1. Lusa adalah hari ke-2 dan seterusnya gitu ya. Berarti 1 minggu setelah hari ini adalah hari ke-7 gitu ya.
Jadi N itu merepresentasikan hari kerja. Kita definisikan UN itu banyak mobil di Orlando pada hari ke N. Dan TN adalah banyak mobil di Tampa pada hari ke N. Jadi tiap hari itu di akhir operasional hari itu, katakan jam 8 malam, kita selalu hitung berapa mobil yang ada di Orlando, berapa mobil yang ada di Tampa gitu ya. Nah, dari data historis ini kita bisa bikin sistemnya gimana? Gini. Jadi Orlando yang banyak mobil di Orlando besok sama dengan 0,6 dari 60% mobil di Orlando sekarang ditambah 30% dari mobil Tampa yang berakhir di Orlando. Jadi 30% dari di sini ya. Kemudian mobil yang di Tampa besok banyaknya ada 40% dari Orlando dan 70% yang tetap yang dikembalikan di Tampa. Jadi 70% dari sini, 40% dari ini. Jelas ya? Sederhanakan ya. Oke. Lalu kita mainkan di script. Saya pakai Octave ya. View-nya oke, Control plus biar kalian kelihatan. Nah, ini ya. Control uncomment-nya mana ya? Uncomment format uncomment. Oke, saya run change directory. Kenapa lama? Nah, ya. Jadi ini saya masukkan 0,6O, 0,3T dari sini ya, 0,6, 0,3, 0,4O, 0,7T. 0,4O, 0,7T. Terus saya plot O dan T. Jadi yang biru itu O, yang merah itu T. Nah, lihat di sini ya. Jadi yang garis biru ini adalah untuk Orlando. Ini yang garis Tampanya. Ternyata dengan histori penyewaan seperti itu, jika pada awalnya di kota Tampa itu ada 0, sedangkan di kota Orlando kebalik, di kota Orlando ada 0, di kota Tampa ada 70 mobil, maka jangka panjangnya yang di Tampa itu akan fix atau konstan di 40 di hari ke-6 ya. Di hari ke-6 dia fix di 40, sedangkan yang Tampa dia fix di 30 ya. Oke, bagus lah. Jadi tidak perlu ada orang yang PP sana sini hanya untuk mindahin mobil. Ya. Ini saya ambil 70 mobil di awal. Kalau diubah, misalkan saya punya 100 mobil, awalnya saya taruh di Orlando 30, di Tampa 70 deh. Nah, ini jadi ini ya. Berubah sedikit ya, tapi tetap konstan gitu di jangka sininya. Saya ubah, saya balik ini tadi 70-nya di sini, ini 0. Orlando aja deh yang 70. Apa yang terjadi? Nah, ini ternyata sempat jadi jangka panjangnya ternyata di Tampa juga tetap tinggi ya. Jadi 40 mobil ada di Tampa di hari ke-6. Yang di Orlando ada 30 mobil. Jadi nilainya memang fix di sekitar itu ya, 40 dan 30. Kalau di persen ya 4/7, ini 3/7 gitu kan berarti. Dibandingkan nilai awal. Ya, ini kalian bisa main-main. Ini saya maunya mobilnya saya bikin 20, 80 Bu, biar 100%, biar ada 100 mobil lah. Gitu. Nah, ini kelihatan ya. Gitu. Kalian juga bisa main-mainkan di persentasenya di sini. Kalau diganti seperti apa, silahkan dilihat-lihat, silahkan dianalisa. Oke, masuk lagi ke ini car rental company. Nah, ini masalah perang. Oke, masalah perang. Jadi ceritanya perang antara Prancis sama Spanyol nih, kolaborasi gitu ya, lawan Inggris gitu. Namanya kolaborasi di bawah Napoleon itu Prancis Spanyol itu kapalnya ada 33 kapal. Sedangkan kapal Belanda cuma 27. Nah, ini kan gabungan dua angkatan laut memang ya, jadi 33 kapal. Sedangkan Inggris itu cuma ada 27 kapal.
Oke, jumlah sudah kalah. Ini si Perancis sama Spanyol main psikologis juga ya. Jadi kalau jumlahnya 27 kalah mah. Inggris ini kalah ini nanti sama kita 3-3 aja. Kalau Inggris 27, kalau 28 terlalu mepet. Oke, pasang 3-3 aja cukup gitu ya. Dan dianggap bahwa dua pasukan ini punya kemampuan kapal dan kemampuan militer yang sama baiknya gitu. Jadi apple to apple lah kalau perang itu. Nah, yang ya sama-sama kapalnya modern, sama-sama senjatanya baru gitu ya, maksudnya itu. Jadi nggak yang satunya itu mesin, satunya itu pakai tombak gitu, atau pakai bambu runcing gitu. Nah itu kan nggak compare sebenarnya. Nah, ini kita anggap dua-duanya compare, kapal-kapalnya sama-sama kuat gitu. Oke. Nah, biasanya dari riwayat-riwayat sebelumnya ketika terjadi peperangan itu tiap pasukan itu kerugiannya 10% dari pasukan lawan. Jadi kalau pasukan lawannya ada 100, dia akan bisa menggempur 10% dari 100 gitu. Jadi dia akan merusaknya sebesar 10% dari 100 atau 10 kapal gitu. Jadi kalau misalkan pasukan Prancisnya itu kan 33 ya, 33 artinya kerusakan di kapal Inggris itu sebanyak 3,3 sekali pertempuran. Sedangkan kapal Inggris 27 itu bisa merusak sebanyak 2,7. 10% benar ya? 10% ya, 2,7 dari kapal Prancis dan Spanyol. Nah, ini kok koma Bu kapalnya, merusak kapal koma. Koma itu maksudnya begini, jadi bisa jadi kapalnya masih bisa jalan, tapi sudah bolong-bolong gitu ya. Atau kapalnya masih bisa perang, tapi layarnya udah robek-robek, terus udah mulai bocor gitu, atau pasukannya udah mulai nggak mampu untuk perang gitu. Nah itu maksudnya itu kenapa sampai ada koma, itu menunjukkan kerusakannya gitu ya. Nah kita suruh memprediksi nih kalau kejadiannya dari historinya begitu, kira-kira siapa yang menang gitu ya. Kita bikin ya model. Sistemnya sistem bedain nggak ya. Jadi BN-nya itu adalah banyak kapal Inggris pada hari ke-N, pada pertempuran ke-N. FN banyak kapal Prancis Spanyol di pertempuran ke-N. Nah, jadi BN+1 besok banyak kapal Inggris yang survive itu adalah sebanyak hari ini dikurangi 0,1 dari banyak kapal Prancis kan yang digunakan hari ini. Tahu B0 dengan B0-nya awalnya ada 27 kapal. FN+1 itu banyak kapal Prancis besok adalah banyak kapal hari ini dikurangi 0,1 dari banyak kapal British, banyak kapal Inggris hari ini. Jadi dengan F0-nya 33. Oke. Ini sebenarnya tanpa kalian bikin skema yang beda udah kelihatan ya jumlah kapalnya Inggris itu sudah sedikit. Pasti yang menang adalah kapal Prancis, itu sebenarnya intuisinya kan sudah jelas ya. Cuman berapa banyak kekalahan Inggris. Nah, itu yang kalian nggak bisa jelaskan kalau hanya berdasarkan intuisi. Metode persamaan beda, sistem persamaan beda bisa menjelaskan itu. Nah, ini jangan saya masuk sini dulu. Saya masuk ke grafnya dulu. Mana ya? Sorry, ini view komen harusnya. Format komen. Nah, ini format uncommon. Dua 2733 di hari ke-12. Ya, ini benar. Oke. Nah, ya, jadi ya saya pasang harinya sampai 12 hari bertempur gitu dengan pasukan Britishnya 27, pasukan Prancisnya 33. Perhitungannya adalah BN+1 sama dengan BN-0,1 FN. FN+1 sama dengan FN dikurangi 0,1 BN. Saya plot, kita lihat hasil plotnya. Gini ya. Wow. Oke, jadi jelas yang British ini dari awal sudah kalah jumlah dan dia akan terus berkurang sampai hari ke-12 itu tinggal sedikit. Nah, ini tinggal 11,979 kapal. Ya. Kalau diteruskan ini ya habis dia gitu. Sedangkan Spanyol berada di ini bukan 11. Ini
0,86. Jadi nggak nyampe satu kapal. Ya, jadi tinggal satu kapal, itu pun kapalnya udah oleng, udah bolong-bolong gitu ya. Udah mungkin nggak ada pasukannya gitu. Nah, kalau yang si Spanyol ini dia di 17,978. Artinya pada pertemuan hari terakhir yang menang adalah Spanyol dengan kapal yang masih tersisa 17,978. Kalau dilakukan strateginya langsung perang satu hari, perangnya tiap hari. Jadi si British mengeluarkan langsung 27 dan Prancis mengeluarkan 33 semua. Ternyata yang kejadian pastilah Prancis yang menang ya. Oke. View comment, uncomment, format uncomment. Tapi namanya komandan pasukannya Prancis ya, Nelson itu nggak bodoh lah. Ya namanya juga komandan pasukan ya, dia harus punya strategi. Dia sudah mendengar nih dari mata-mata, oke, kapal Prancis ini ada 33, aduh kapalku cuma 27, langsung perang satu hari pasti kalah gitu ya. Gimana caranya? Oke. Dia dapat info dari mata-mata bahwa Napoleon atau pemimpinnya si Spanyol itu akan membagi kapal jadi 3 pasukan. Jadi pasukan pertama itu isinya cuma 3 kapal. Hari pertama itu dia akan mengeluarkan 3 kapal. Masih perang pembukaan lah, pendahuluan. Di hari berikutnya dia akan mengeluarkan 17. Dan ketika 17 ini sudah, di hari kedua sudah 17, di hari ketiga dia akan mengeluarkan 13. Jadi tidak langsung 33 kapal dikeluarkan satu hari, dibagi jadi beberapa hari. Jadi ini pendahuluan, yang di sini betul-betul perang, dan ini yang backup terakhir gitu. Kalau di sini kalah, saya masih punya nih 13 di sini. Oke, Lord Nelson yang komandannya British dapat info ini dari mata-mata. Terus saya harus gimana ini? Saya cuma punya 27. 27 saya bagi 3 aja gimana gitu ya. 9, 9, 9, 9. Tapi kalau 9 lawan 17 habis lah. Ya kan? 9 lawan 17 habis jelas gitu. Oke, harusnya gimana? Nah, makanya saya mikir gini, oke, kalau gini caranya pasukan saya yang 27 saya bagi 2 aja deh. Saya bagi 2, 13 sama 14 kapal. Jadi 13 dia taruh di hari pertama, berperang bersama yang 3 kapal dari Prancis. Lalu sisa yang bertahan di hari pertama akan bergabung dengan pasukan di hari kedua untuk melawan pasukan di hari kedua. Jadi 17 ini lawan 14 yang tersisa, kapal yang masih bagus yang tersisa, dan kapal yang sudah banyak rusaknya lah karena bertarung di sini yang tersisa di pertempuran di hari pertama gabung ke sini. Yang ketiga, udah pasrah aja. Jadi nanti siapapun yang bertahan di sini, berapapun yang bertahan, kita lawan pasukan di hari ketiga, gitu ya. Nah, terus kayaknya nggak nyampe 10% deh kerusakannya. Jadi kayaknya ini karena sama-sama modern, kita sudah pasang anti peluru, kita sudah pasang meriamnya yang paling canggih, pasukan kita sudah kita bekali perisai diri masing-masing. Jadi oke, ini kayaknya kekalahannya nggak sampai 10%, 5% kayaknya. Kira-kira pemenangnya siapa? Siapa pemenangnya? Teng tereng teng teng. Bentar ya. Nah, ini edit komen. Nah, ini komen. Kita lihat ya. Ini gimana Bu cara bikinnya Bu? Kita aja dulu. N5 figur 1 hold on. Oke, ini ya, saya tunjukkan dulu deh yang hari ini ya, pertemuan hari pertama. Jadi pertempuran pasukan pertama itu berakhir di hari kelima, dimana di hari kelima itu pasukan Inggris itu tinggal bersisa 0,44. Salah. Ini yang merah itu Prancis ya. Jadi dia mengeluarkan 3 kapal itu di hari pertama. Prancis ini kalah karena jumlahnya sama, yang Inggris juga kalah sih. Jadi Inggris tetap di angka 12,70 dari 13 kapal dia
berkurangnya hanya 0,3 ya. Sedangkan yang Prancis itu gila-gilaan, dia tinggal 0,42. Dari 3 kapal dia tinggal 0,42 kapal ya. Akhirnya di hari kelima atau di jam kelima lah katakan, di unit time yang kelima, pasukan Spanyol menarik diri. Sudah, kita kalah hari ini. Balik gitu ya. Dan bisa dinyatakan di hari pertama yang menang adalah Inggris. Kemudian kita lanjutkan di hari, nah ini, edit, format, uncomment. Ini adalah total semua hari. Jadi di hari kelima Inggris kalah ya. Bukan, saya suka keliru British itu dengan Belanda. Bukan. Inggris itu menang. Oke, di hari kedua ditambahkan, yang punya Spanyol itu ditambah 13. Inggris juga tambah 13. Oke, naik lagi, tempur lagi, ternyata yang menang tetap Inggris di hari kedua ya. Lalu tadi perjanjiannya apa? Di hari ketiga, berapapun kapal yang bertahan di hari kedua akan ikut berperang di hari ketiga. Jadi di hari ketiga ini jumlah kapalnya sama ya, sama dengan hari sebelumnya. Oke, sudah mereka atau mati gitu ya. Jadi berangkat saja. Oke, sisa sudah hari terakhir apapun lah untuk negeri kita gitu ya. Akhirnya dia bertarung dengan Prancis di hari ketiga. Oke, dan pada akhir hari ketiga ternyata yang menang adalah Inggris ya. Oke. Ya, jadi strateginya ternyata pas ya. Strateginya Lord Nelson ini luar biasa memang ya. Bisa membuat jumlah kapal yang sedikit menang di pertarungan. Strategi perang. Menarik ya? Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya saya punya apa sih? Oke, traveler tendency. Kalau sebelumnya dua persamaan yang saya pakai, yang di sini saya pakai 3 persamaan beda. Nah, ini jadinya melihat tendensinya. Ini dapatnya dari mana sih Bu angka-angkanya? Jadi ceritanya itu kita survei gitu, survei ketiga pelanggan maskapai. Kalau di sini saya ambilnya US Airways, apalagi Fly United, Fly American gitu. Jadi tiap traveler kita tanya, kamu kalau misalkan sudah selesai naik pesawatnya ya, kalau suruh milih lagi, kalau akan naik pesawat lagi, bepergian dengan pesawat lagi, kamu pilih apa gitu? Kamu tetap nggak di maskapai ini, atau kamu pindah ke maskapai lain? Kalau pindahnya ke maskapai apa gitulah keinginannya gitu ya. Ternyata setelah disurvei dapatlah ini gitu ya. Nah ini kita bisa bangun persamaan bedanya. Jadi untuk S itu untuk US Airways. Ternyata untuk periode selanjutnya atau minggu berikutnya hanya 75% akan tetap memilih US Airways, 20%-nya akan pindah ke United Airlines, 40%-nya akan pindah ke American Airlines. Begitu juga dengan yang lain. Nah ternyata yang paling nggak satisfied atau yang paling tidak memuaskan mungkin servisnya atau banyak delay gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita punya satu maskapai yang disebut ya itulah yang sering delay gitu ya, nggak perlu saya sebut ya, itu brand. Oke, seperti ini United Airlines ternyata hanya 60%, oh salah baca saya tadi. Jadi yang ini tuh, nah ini yang American Airlines ternyata hanya 40%, di bawah 50% yang akan memakai dia lagi. 20%-nya pindah ke United Airlines, 20%-nya pindah ke US Airways ya. Nah ini datanya dari survei ya, bukan data ngarang ya. Jadi ini datanya diperoleh dari hasil survei pengguna. Oke, kalau kita buat dalam script, jadi sebetulnya scriptnya hanya pakai looping ya, bukan script yang sulit gitu maksud saya, bukan yang harus rumit sekali gitu. Kita hanya pakai ini. British Ships kompetisi ini. Edit, comment, format, uncomment. Yeah. Nah, jadi dari sistem yang ini saya bisa konstruksi seperti yang saya sebut di script ini. Lalu dari awal kita kasih berapa? Oke, katakan ada 4.000 orang yang ke American Airlines, si United Airlines sama
US Airways ya, itu tadi tidak ada yang milih gitu. Terus gimana jangka panjangnya? Ternyata jangka panjangnya adalah yang paling banyak penggunanya adalah US Airways. Ya, walaupun pada awalnya dia nggak ada yang pakai, tapi ternyata dari kecenderungan berapa persen tadi banyak yang ke US Airways. Di peringkat kedua ada American Airlines. American Airlines sekitar 1.000 pengguna. Lalu di peringkat terakhir ada United Airlines. Bu, kalau misal saya ganti nilai awalnya kira-kira berubah nggak? Silahkan saja dicoba. Saya coba ini di 2000 dan 2000, jadi tetap 4000 ya jumlahnya. Nah, ini tetap ya. Jadi US Airways yang pertama, yang ketiga, oh ini beda. Kalau yang sebelumnya itu, yang ini sekarang peringkat kedua American. American yang terakhir United. American United yang terakhir ya. Kalau yang ini tadi, oh ya, sama ya. Ternyata dia di sini ya, di Unitednya paling bawah, American yang kedua. Sama saja. Ya, memang kadang perlu dicoba-coba gitu ya. Biar dapat hasil yang menarik. Nah, ini United terakhir, US Airways-nya yang tinggi sekali ya. Nah, ini kalian bisa coba lihat apakah ini sama Bu sama yang saya nilai awalnya berbeda ya, coba dilihat sepertinya sama ya dengan nilai awal nilai awal yang berbeda tadi sebelumnya. Silakan dianalisa sendiri, dicoba-coba sendiri. Happy ya, dikit lagi ya. Ini sudah slide ke 8. Ada happy, saya juga happy. Oke, yang masalah berikutnya, persamaan beda bisa digunakan di model ekologi. Jadi model kompetisi antara burung hantu totol gitu ya, burung hantu totol dan elang. Karena kita tahu burung hantu dan elang itu sama-sama karnivor, pemakan daging. Jadi ketika kita lepas di hutan gitu katakan, maka mereka akan berkompetisi untuk memperebutkan makanan, memperebutkan mangsa gitu ya. Nah, ini apa? Saya bilangnya apa sih? Suppose a species of spotted competition. Okay. Nah, jadi ketika tidak ada spesies lain, keduanya itu akan terus naik gitu. Mau ada berapa ketika tidak ada elang, maka owl itu akan berkembang biak sangat tinggi. Ketika tidak ada burung hantu, maka elang juga bisa bertumbuh atau berkembang biak dengan sangat banyak gitu. Dan itu proporsional, maksudnya ketika tidak ada kompetisi maka pertambahannya akan sebanding dengan banyak owl gitu ya, sedangkan pertambahan elang juga sebanding dengan banyak elang gitu ya. Nah, terus kita asumsikan apa? Asumsikan bahwa ketika dua-duanya ada di sebuah hutan gitu ya, maka mereka akan berkompetisi. Kompetisinya gimana? Kompetisinya itu seimbang dengan banyak pertemuannya. Jadi anggapnya begini, ketika ada elang dan burung hantu yang bareng pada saat itu bertemu gitu ya, bertemunya itu dalam rangka memperebutkan makanan. Jadi mereka harus bisa mengalah salah satu. Yang kalah mereka tidak akan bisa makan. Kalau tidak akan bisa makan, artinya tidak ada energi untuk melakukan perkembangbiakan, sehingga jumlahnya juga akan lebih sedikit jika dibandingkan tidak ada kompetitornya. Jadi untuk owl atau untuk burung hantunya ada berkurang sebanyak interaksi owl dengan elang dengan proporsi dengan besar K3, sedangkan yang elang sebesar K4 dikali O dikali H. Nilainya bagaimana Bu? Nah, nilainya ini bergantung kepada kekuatan kompetisinya. Jadi bisa jadi misalkan elangnya lebih agresif gitu ya, bisa jadi K3 ini nilainya lebih besar daripada K4 ketika si elang itu lebih agresif untuk menyerang burung hantu, atau lebih agresif dalam mencari mangsa gitu, atau lebih aktif mencari mangsa. Jadi si owl jadi lebih pasif gitu, nggak dapat pengurangnya jadi lebih tinggi. Ataupun sebaliknya, malam hari elangnya tidur atau elangnya takut gitu, elangnya mungkin masih di hutan tersebut masih anak-anak gitu ya, dibandingkan burung hantunya udah tua-tua gitu ya, yang umurnya sudah tua, maka bisa jadi K4 ini akan lebih besar daripada K3 ya. Nah, ini jadi K1 K2 itu laju pertumbuhan K1 itu laju pertumbuhan
burung hantu dan K2 laju pertumbuhan elang, sedangkan K3 dan K4 itu kompetisi, laju kompetisinya. Nah, ini kalau saya ubah lebih cantik. Ini kalau kan ON, delta ON itu kan ON plus 1 min ON ya. Jadi kalau ON-nya saya pindah ke ruas kanan dapatnya ini. Ini juga delta HN itu HN plus 1 min HN. Jadi HN plus HN-nya bisa saya pindah ke kanan dapatnya yang ini. Oke. Bentar, saya harus memblok yang ini. Format komen. Format. Nah, ini adalah contoh model yang bergantung sekali dengan nilai awal sebetulnya. Jadi K1, K2 nya sudah saya set nilainya, N-nya 30, awalnya ada burung hantu 150 ekor, elangnya ada 200. Dengan menggunakan model tersebut, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, jadi ini persis sama yang seperti yang di slide ya, persis sama yang di sini. Itu mana? Nah, ini. Nah, ini kita dapat bahwa di jangka panjang ternyata ketika awalnya 200 dan 150 nggak berubah juga kok, walaupun ada kompetisi, jumlahnya juga segitu-segitu aja gitu ya. Yang mengkhawatirkan itu ketika saya tukar, coba kita lihat ya, 150. Nah, ketika saya tukar di sini, nah ini, sebentar, kenapa ini 0? 200. Saya hapus dulu sebentar. Ya ini ya, ini 230. Nah ini bahaya nih karena elangnya jadi nggak ada, jadi 0, sedangkan burung hantunya jadi naik signifikan gitu ya, karena tidak ada kompetitornya, elangnya jadi punah. Di ekologi biasanya kita menghindari kasus-kasus seperti ini. Kita tidak ingin ada spesies yang sampai punah, karena bagaimanapun setiap spesies itu mungkin dia memang mengganggu hidupnya burung hantu ya, si elang itu, tapi bisa jadi dia penyeimbang untuk masalah yang lain gitu. Ini yang kita kaji hanya kompetisi antara si elang dengan burung hantu, padahal elang itu juga dia kan kalau level di rantai makanan itu kan sudah tingkat karnivor ya, tingkat konsumen tingkat 3 seingat saya. Jadi dia dibutuhkan ketika dia tidak ada, bukan hanya elangnya, selain burung hantu yang blow up juga banyak lain makhluk hidup yang akan terlalu tinggi dan itu bisa menjadi hama yang dikhawatirkan. Jadi di ekologi biasanya kita mengharapkan bahwa semua spesies itu tetap ada di jangka panjang gitu ya. Jadi artinya apa Bu? Artinya kalau saya disuruh merekomendasikan jadi berapa jumlah elang dan burung hantu yang saya harus taruh di suatu marga satwa gitu ya, atau suatu hutan agar mereka tidak ada yang punah satu sama lain, saya akan merekomendasikan nilai 150 dan 200. Dapatnya dari mana? Kenapa Bu? Karena ketika saya pasang nilai awalnya 200 dan 150, walaupun mereka saling berkompetisi tapi tidak mengganggu jumlah satu sama lain gitu. Mereka bisa berhidup berdampingan gitu ya, akur gitulah ya. Oke, ini ada homework atau tugas. Ini sebenarnya tugasnya tugas yang pertemuan minggu kemarin ya. Ini saya salah ngasih tugas sih sebenarnya. Sudah diabaikan saja tugasnya karena memang minggu ini saya bebaskan tugas untuk pemodelan ya. Jadi silahkan dicoba-coba skripnya. Nanti saya kirim juga skripnya ke e-learning buat dicoba-coba ya. Oke, begitu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Absensi jangan lupa sudah diisi ya. Saya sudah ngasih absensi dan materi duluan sebelum video pembelajarannya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bisa menambah wawasan kalian semua terkait pemodelan matematik ya, untuk yang menggunakan sistem persamaan beda. Jika ada pertanyaan sampaikan lewat grup WhatsApp ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.